Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Halo rekan-rekan pecinta tari Sunda yang saya banggakan. Kembali pada sore hari ini saya hadir pada acara Bincang-Bincang Santai Pusbi Tari Talk yang pada sore hari ini kita akan mengorek mengenai seni Sunda yang pada zamannya sangat membahana. Hadir bersama kita pada sore hari ini tentu saja pelaku sejarah yang pada saat ini barangkali banyak yang belum mengetahui, padahal apa yang dilakukan pada saat itu merupakan seni Sunda yang pada zamannya merupakan seni yang sangat digemari oleh masyarakat, bahkan seni tersebut menjadi seni favorit. Nah, hadir bersama kita pada sore hari ini Ibu Raden Ajeng Entik Sulastri. Nah, ini merupakan adik nanti dari Ibu Soni Siti Sondari sebagai pelaku sejarah ya. Kemudian Ibu Tumi Sumiati, dan yang nanti akan membahas mengenai hal-hal yang terkait dengan seni yang akan kita korek, seni apakah gerangan, yang gending karesmen, kemudian juga tari-tarian BKI, yang pada saat itu Ibu Soni Siti Sondari bersama adik-adiknya, ini dua adiknya yang kita melihat ya sangat cantik-cantik ini ya, ada penari pada masa lalu sampai saat ini, walaupun usianya di atas 70, saya malu ini masih segar bugar. Nanti rahasianya kita korek juga ya. Dan hadir juga di sini Cik Ida Rosida. Nah, Cik Ida Rosida Koko hadir di sini nanti akan juga menggali, karena Cik Ida Rosida ini adalah putra dari Mang Koko yang pelaku gending karesmen pada zamannya juga. Mang Koko seorang pembaharu karawitan Sunda dan juga guru saya untuk bidang karawitan. Dan tentu saja acara ini tidak akan terjadi apabila tidak diprakasai oleh guru tari saya juga yang sama-sama ini cantik-cantik ya, seniman-seniman ini. Ibu Irawati Durban. Beliau yang memprakasai acara ini, Pusbi Talk, yang menggali berbagai tokoh yang menginspirasi, yang sampai saat ini baik tari-tarian, karawitan, maupun sekarang gending karesmen menjadi inspirasi bagi seniman-seniman berikutnya. Nah, banyak pertanyaan yang tentu saja nanti kita sampaikan kepada Ibu Soni, Ibu Tumi, Ibu Entik, Cik Ida, terkait dengan gending karesmen dan tari-tarian pada waktu itu banyak dipergelarkan ya Bu Soni. Nah, ya, saya sapa dulu. Selamat sore Ibu Soni Siti Sondari. Selamat sore Ibu. Aduh, Bu ini meninggalis pisan. Ini. Auranya masih terpancar ya kalau seniman, penari, pemain gending karesmen. Selamat sore Ibu Tumi Sumiati. Sore Bicatur. Selamat sore Ibu Entik Sulastri. Sore. Selamat sore Ibu Ida Rosida Koko. Bujang Sonten. Nah, ini Ibu Irawati yang tadi sudah saya sampaikan Ida pramakarsa acara ini. Selamat sore Ibu Irawati, jauh ini dari Ternate atau dari pulau mana ini? Dari Ternate. Ya, jadi saya dengar di sini ada dua guru saya, yang satu guru tari Ibu Irawati Durban, yang satu guru perkawihan gending karesmen Ibu Ida Rosida ya. Baik, Ibu, tentu saja Ibu Soni Siti Sondari ini selaku cucu dari Bupati Ciamis dan Bupati Tasikmalaya pada waktu itu, yang dikenal dengan nama RTA Sonaria, ya Bupati.
Dan kalau tidak salah Bu Ida, banyak juga lagu-lagu Pasunaria yang sampai saat ini masih dinyanyikan ya di Degu. Iya, iya. Ya, kalau tidak salah, Hibar deui kukupu. Yang itu ya? Iya, lagu kupu Hibar deui kukupu. Oh, Hibar tanah. ya. Iya, yang itu ya. Aya beja. Harewos Bejati bejati taman. Dan banyak lagi nanti Bu Ida juga mengorek karena sampai saat ini lagu-lagu tersebut masih terus ya disosialisasikan baik oleh para seniman maupun anak-anak sekolah, dan tentu saja semua ini berkat kreasi dari seniman yang sangat luar biasa. Baik Ibu Sony, nah yang akan saya tanyakan dan barangkali para pecinta seni, baik itu Gending Karesmen, pecinta tari Sunda, ingin mengetahui lebih jauh lagi, siapa itu Raden RTA ya, Sunaria, dan mengapa sampai terinspirasi membuat Gending Karesmen yang pada waktu itu konon bukan hanya, kalau Gending Karesmen kan biasanya lagu yang dikawihkan, tapi dalam Gending Karesmen karya Aki ya, Akinya Ibu Sony, bukan hanya berupa lagu, tetapi dialog juga, lagu juga, kemudian tari juga gitu ya. Nah, yang menginspirasi konon pada waktu keluar negeri melihat opera, melihat kemudian orkestra, dan melihat tunil yang kemudian diimplementasikan ke dalam bentuk seni Sunda dengan mengambil cerita-cerita kearifan lokal, lutung kasarung, dan lain-lain. Mangga silahkan Ibu Sony, kita sudah tidak sabar ini ingin mendengar ceritanya. Mangga. Baiklah, akan saya perkenalkan kakek kami, Tumi dan Ipik itu namanya Raden Tumenggung Arya Sunaria. Sebetulnya ayahnya Raden Arya Adipati Wirajiningrat itu menamai beliau itu Wisuda Kinarya. Sangat tepat sekali karena artinya adalah karya yang tuntas. Wisuda Kinarya. Tetapi oleh beliau disingkat jadi Tu dari Wisuda, kemudian Ar dari Arya. Iya. Jadi dia dari Arya. Jadi Sunaria. Jadi sudah tidak dipakai lagi Wisuda Kinaryanya. Beliau Bupati Sukapura karena terkenal sebagai ahli seni pada akhir abad ke-19 di Jawa Barat. Waktu kecil dia mendapat didikan seni tari yang waktu itu hanya pria yang melakukan, yaitu seni tari. Waktu itu wanita belum diperbolehkan. Kemudian beliau ini riwayat hidupnya, beliau mendapat pendidikan di Osvia, Bandung. Osvia itu Sekolah Pamong Praja. Kalau sekarang diangkat APDN ya, Bu ya. Kemudian Akademi Bestuur di Jakarta, disambung dengan kuliah di Rechtshogeschool di Jakarta. Dan mendapat undangan dari pemerintah Belanda untuk berkunjung ke sana selama 1 tahun untuk mempelajari hukum dan pemerintahan. Nah, dalam kesempatan ini, kakek saya dan nenek saya, mereka berdua berangkat dengan putrinya itu Ibu Teteh Halina Sunaria. Mereka bertiga ke negeri Belanda dan selalu berkeliling untuk melihat kesenian Barat. Terutama yang ada itu opera, kemudian orkestra, balet, dan sebagainya. Ya. Setelah pulang ke tanah air, beliau merasa tergugah untuk memajukan seni sandiwara di Pasundan. Dengan mengambil teknik-teknik opera dari barat, tapi tidak seluruhnya, karena sudah dicampur dengan
seni tradisi sendiri, yaitu seni kawi atau tembang, kemudian seni tari, dan dialog, prosa. Ya. Dalam kata pengantar bukunya Lutung Kasarung, Bu Sony, jangan menutupi muka, bacanya di sini. Nanti wajah cantiknya jadi ketutup. Nah, karya-karya ciptaan beliau itu yaitu dalam seni sandiwara, seni tari, seni suara, seni sastra Sunda, dan lain-lain. Ya. Dalam seni sandiwara, tujuannya adalah mengembangkan seni sandiwara yang pada waktu itu kebanyakan komedi, stambul, dan tonyel yang biasanya berkeliling dari daerah ke daerah. Ya. Dan beliau ini dianggap sebagai salah seorang yang berhasil memasukkan teknik sandiwara barat. Ya. Mukanya jangan ketutupan, mukanya Bu Sony ketutupan. Contekannya di bawah. Dalam seni pribadi, terutama mengenai penyutradaraan, dekorasi, tata lampu, pengeras suara, dan sebagainya. Ya, saya potong dulu. Jadi langsung menyutradarai juga, membuat naskah juga, ya, kemudian betul. membuat konsep tata lampu juga, state manager juga ya. Ya, dan karawitan juga. Dan karawitan juga. Waduh, luar biasa ya. Itulah para seniman dulu. Mang Koko juga begitu kan. Semuanya dikonsep sendiri dan diimplementasikan kepada para generasi penerus. Ya, silakan dilanjut Bu Sony. Ya, beliau itu tetap teguh memegang kepada kesenian tradisional. Ya, dan itu pakai bahasa Sunda ya. Bahasa Sunda. Kemudian gamelannya kalau boleh tahu laras degung atau ada laras degung, ya. Ada kecapi suling. Ada kecapi suling dari cerita yang sudah sering dipentaskan tadi kan katanya sering juga dipentaskan untuk masyarakat, bukan hanya untuk di kabupaten tetapi juga untuk masyarakat luas. Itu selain Lutung Kasarung cerita apa lagi? Oh, banyak Bu. Ada pertama Sulanjana itu tahun 1924. Waduh, Sulanjana Kabupaten Bandung. 1924 ya? Iya. Kemudian beliau setelah pulang dari Eropa menggarap Munding Laya. Munding Laya di Kusuma? Munding Laya saja. Oh, Munding Laya saja. Ya. Tahun 1943 di lapangan alun-alun Ciamis 3 hari berturut-turut. Wah, jarang ini Bupati nih. 3 hari. Supaya dapat ditonton oleh rakyat jelata, karena dulu itu kan kalau Tony dan sebagainya di gedung kesenian atau di gedung itu harus bayarnya mahal ya. Tapi kalau ini karsinya itu sangat murah, jadi terjangkau dan mereka bisa menikmati kesenian. Oh, jadi pergelarannya di alun-alun atau di mana tadi? Di alun-alun Ciamis ya. 3 hari 3 malam dengan cerita Sulanjana. Sebelumnya Munding Laya, sebelumnya Lutung Kasarung. Aduh. Iya. Ya, luar jadi biasa. Sulanjana dulu, kemudian Munding Laya, kemudian setelah proklamasi itu Lutung Kasarung. Oh, Lutung Kasarung. Dalam rangka 17 Agustus. Ya. Jadi tadi terlebih dahulu Sulanjana dan Munding Laya ya. Baru setelah Indonesia merdeka cerita Lutung Kasarung. Lutung Kasarung, ya. Ada di lapangan alun-alun Tasikmalaya itu tahun 46. Ya. Kemudian tahun 49 di lapangan Kabupaten Bandung. Ya. Kemudian tahun 52 itu di Jakarta di Kada. Rata-rata 3 hari 3 malam. Waduh, jadi sudah punya konsep pergelaran outdoor ya? Outdoor di lapangan terbuka, ditonton oleh masyarakat banyak. Tidak hanya 1 hari, tetapi 3 hari, 3 malam. Karena selalu berbondong-bondong, Bu. Karena berbondong-bondong, ya. Ya, luar biasa ini dari tahun 1920-an sudah membuat
pergelaran dengan melibatkan tentunya orang banyak dengan menggunakan gamelan degung dan kecapi suling. Kemudian di dalamnya gending karesmen itu selain dialog ada tari, ada tembang, ada kawi, ada pupuh, gitu ya Bu ya? Iya betul. Ya. Yang Lutung Kasarung pertama-tama itu sebelum gending karesmen ya Bu. Ini masih sandiwara. Sandiwara. Seperti tonil gitu ya? Iya, seperti sandiwara alam namanya, Bu. Sandiwara alam, menggunakan layar. Iya, betul. Menggunakan layar. Ibu, jangan menutupin lagi wajah yang cantik. Iya. Ya, Bu Soni, ya sekarang pertanyaan yang kedua. Bu Soni terlibat menjadi pelaku tokoh apa saja? Tentunya, aduh ini cantiknya minta ampun. Sekarang saja masih kelihatan ya. Dulu pasti bangsa Purbasari gitu ya, Bu? Saya mulai terlibat itu di Jakarta tahun 53, saya masih SD kelas 4. Ya. Itu dalam ini Sangkuriang. Oh, Sangkuriang. Ya. Di Pekan Raya Nasional Indonesia yang ke-1 di Jakarta. Yang oleh Presiden Soekarno. Ya, Ibu Soni sebagai apa di Sangkuriang? Saya punya trisi karena masih kecil, hanya trisi membawa panah untuk membagikan kepada penari-penari. Itu saja. Oh, gitu. Nah, ketika menjadi Purbasari itu di mana? Saya di Bandung, tahun 62 di Gor Saparua, kemudian di Ganevo. Di Ganevo. Jadi selalu ya pergelaran-pergelaran karya dari Bupati yang luar biasa ini tadi dengan melibatkan banyak seniman, dengan melibatkan tentunya banyak orang karena 3 hari 3 malam. Ya, betul. Kemudian Ganevo juga itu kan ditonton orang banyak gitu ya. Ya, tentu tidak hanya latihan sehari 2 hari ini karena melibatkan orang banyak ya. Berbulan-bulan. Dan itu latihannya berbulan-bulan, Bu. Latihannya berbulan-bulan. Itu kakek nenek saya itu membiayai sendiri. Jadi tidak ada donasi-donasi dari yang lain. Luar biasa ya. Betul-betul cinta budaya. Dan sampai akhir hayatnya karyanya itu kan begitu banyak. Nah, yang selain tadi Ibu Soni Siti Sondari menjadi pemain di gending karesmen, juga dikenal sebagai penari BKI, juga ini ada adiknya yang cantik-cantik juga, Ibu Tumi Sumiati dan Ibu Entiknya. Sebelum ke Bu Soni lagi, coba tolong jelaskan. Ibu Entik dulu ya, Bu Entik juga menari tadi katanya menari sulintang pada Pak Cece Somantris, Dewi, Sekar Putri. Bagaimana pengalaman menjadi penari BKI? Kalau di BKI itu saya cuma ikut latihan-latihan aja, tapi nggak tunjukkan. Jadi sesudah ikut di Studio Tari Indra sama di Kang Yuyun. Gitu. Baru ikut ya. Ikut-ikutannya karena tertarik kakaknya Ibu Soni menari sering manggung gitu atau kumaha? Atau memang ingin menari juga gitu? Iya. Iya ya. Iya. Tapi keterlibatan di gending karesmen seperti Ibu Soni bagaimana? Apakah juga ikut jadi itu aja penarinya, penari. Penari putri ya. Tari Pohaci, Bu. Tari Pohaci. Tari Pohaci di gending karesmen yang mana nih? Karena tadi banyak kan Lutung Kasarung. Lutung Kasarung, ya. Bagaimana dengan Ibu Tumi? Aduh, ini juga sama nih cantik-cantik. Saya mah masih kecil waktu itu, jadi nggak ikut-ikut. Nggak ikut-ikut. Sebagai apresiator saja SMA. ya? SMA di grup Guriang. Di grup Guriang, ya.
Ya, kembali Bu Sony, kalau tadi Pak Sunaria itu terinspirasi oleh orkestra, kemudian juga selain orkestra, tadi apalagi ya, di Belanda tersebut, selain orkestra, kemudian ada tunil, kemudian juga ada tari balet, kemudian diimplementasikan di tanah Sunda ini dengan cerita-cerita kearifan lokal, Kutung Kasurung, Sulanjana, Sangkuriang, Munding Laya. Ini luar biasa ya, pada saat itu pemikirannya sudah jauh ke depan. Nah, tadi kan Bu Ida mengatakan bahwa banyak karya-karya Pak Sunaria ini yang sampai saat ini masih dinyanyikan oleh anak-anak sekolah, oleh seniman. Ibu Sony dulu yang tahu gitu, kan tadi ada tembang, ada pupuh, ada kawis. Iya, betul. Banyak sekali karangan-karangan dari Aki Sunaria. Di antaranya yang terkenal adalah, bentar ya Bu ya. Iya, mangga. Di sini ada seri Sakadang Kuya Jeung Monyet. Oh, ya. Itu ada lagu Magen Cabe, ada lagu Torotot Heong, oh itu tuh. Tahu, kemudian juga ada Budak Angon. Itu dinyanyikan dilagukan oleh Ice Sufini dan Roheti pada waktu hadirnya Ratu Sirikit di Indonesia. Wow, barangkali bisa dikawihkan sama Bu Sony. Aduh, nah ini. Ya, ini dulu Sakadangku ya Bu Ida. Aduh, biasa Sakadangku ya tuh yang gimana? Yang gimana Sakadangku ya? Yang Butumi tuh tiasa di Butumi. Oh, tapi sanes penembang abdi mah. Tapi pernah dengar ya ada Sakadangku ya, ada Tolotot Heong. Tolotot Heong ada. Lembur kuring. Lembur kuring. Satu saleh ya. Nah, lembur kuring. Coba satu bait aja Bu Ida, lembur kuring. alah, Itu Tumi. Atau Tumi, Tumi. Cetumi atau Cetumi? Aduh, Cik Ida tuh kumaha tuh. Gitu abdi teh meni pada Cumario Sela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama tadi teh disimpulin teh diajakan ku neng Profesor Dr. Endang Caturwati. Cida cenah di ayeuna aya Zoom sareng keluarga Bapak RT Asurian Sunaria simpuring menibingah pisan eta teh nya dugi ka aduh bade aya ieu teh dugi ka nama di wartosanana teh hayu atuh urang sasarangan nu eta teh panginten salah sawios figur anu dipikabeut pisan khususna seniman-seniman karawitan Sunda di Jawa Barat oge terutami ku pun Bapak Mangkoko Koswara eta anjeunna pamenyebatkeun Bapak RT Asunaria eta kalintang pisan kebanggaan pisan. Nah, Bu Ida maaf pakai bahasa Indonesia selanjutnya. Oh iya, jadi itu adalah nama yang sangat dikagumi oleh ayah saya. Kebetulan saya itu putrinya Mang Koko yang ke-6. Mang Koko itu putranya 8. Nah, kemudian saya anak ke-6. Sudah meninggal putra yang ke-4, Pak Tatang Benyamin itu sobatnya Cetuminya di Burian. Iya. Tatang. Iya, Tatang Benyamin dan Cetumina meninggalis pisan dari dulu ini rambutnya keriting. Waktu gondang sama Pak Tajudin Nirwan Guriang itu, aduh masih ingat dalam benakku. Kemudian Bapak RT Asunaria pada waktu itu membuat Gening Karesmen. Kemudian saya belum siap betul mengenai persiapan ini, cuman saya tahu aja bahwa beliau itu membawakan Gening Karesmen Lutung Kasarung. Kebanyakan karawitannya itu adalah dengan dialognya dengan tembang ya, dengan tembang Cianjuran, kemudian juga dengan pupuh dangdang gula, ada pupuh sino, ada pupuh kurma, kalau ambak, kemudian Lutung Kasarung juga sama. Kemudian kalau untuk pirigan degungnya dalam
apa dalam lutung itu dudang dudang duda dudang Duh monca dudang 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 dorong serigalayu keluar gini. Saya waktu kecil juga lagu lutung kalau tidak salah lutung Kasarung itu yang jadi purbararangnya itu Ibu Tati Saleh, kalau yang jadi itunya adalah Ibu Yumiati Mandiri kalau tidak salah, atau siapa ya itu yang tahun yang terakhir, yang tahun 60-an itu. Iya. Saya itu ingat sekali itu dialognya ada Purbalui tembang, membuatnya itu oleh tembang oleh Cianjuran. Rebut misalnya menikah baru nih. Waktu Purbasari dinya nyeri sama Purbararang itu dude teing anak adik teteh dan sebagainya, itu sangat terenyuh sekali cara membawakannya karena waktu itu saya nonton itu di Gedung Olahraga Saparua Bandung gitu. Sampai jadi keluar. Tapi Ibu Sony pernah jadi Purbasari kan? Iya. Mangga. Nu tadi dedeh teuing tah ayeuna Bu Sony kumaha harita di dedeh teuing jadi ratu itu sih Purbasari sapuh dening kuka elehkeun du dedeh teuing Kangjeng Rama teu adil dudading kalau tidak salah ya. Nah sekarang Ibu Sony masih ingat pasti waktu di Purbasari masuk, Purbararang sudah berkumpul dengan saudara-saudaranya, kemudian Purbasari datang. Ya. Kemudian Purbararang mengusir Purbasari. Halik masing anggang lurus tunjung campur jeung ai jika ditungkeura undur itu Purbararang. Teteh. Purbasari menjawab margin. Nah, teteh naon margina. Terus dijawab lagi oleh putri yang 5. Entong nanya, anggur buru-buru, anggur senjung buru-buru. Gitu. Duh teteh nah bet ikhlas. Mana teuing terus aya soraan pun. Aduh. Nah, sekarang Ibu Irawati yang sebagai permakarsa untuk acara ini. Bagaimana Bu Ira mengenai tanggapan mengenai Gending Karesmen karya-karya RTA Sunaria, dan ini barangkali dulu kan teman-temannya Bu Ira juga ya di BKI yang sampai saat ini masih segar bugar, dan bagaimana mengenai Bu Ira mengenai tanggapan mengenai karya-karya dari kakek beliau, Mangga. Mengenai karya-karya dari RTA Sunaria yang saya tahu itu sejak mungkin tahun 53 gitu atau tahun berapa, saya pernah nonton ketika saya masih kecil. Pada waktu itu saya nonton di halaman Kabupaten Bandung, di alun-alun. Di alun-alun. Nah, saya nonton karena waktu itu saya masih kecil, mungkin umur berapa gitu ya, karena saya bangun gitu, lihat ada lutung, ada yang nyanyi, terus saya tertidur lagi, bangun lagi, ada putri-putri gitu. Tapi semuanya terlihat jelas gitu ya, masih ingat itu. Putri-putrinya cantik-cantik, lalu menari, lalu lutungnya juga loncat-loncat, lalu Purbasari pada waktu itu lutung itu seperti dari pohon loncat ke bawah, lalu Purbasarinya mundur ke belakang seperti itu. Lalu ada adegan Purbasari mau dipenggal kepalanya. Sudah dibawakan
apa namanya balok besar, lalu sudah mau dipotong gitu oleh Algojo, tiba-tiba lutungnya menjadi pangeran lagi. Nah, itu jantan guru Minda. Oh, jantan guru Minda. Nah, jadi saya pernah melihat seperti itu. Itu adalah tarian yang pertama kali saya nonton gitu ya. Nah, Bu Ira umur berapa dulu? Yang lain itu Bu Soni itu tahun 50-nya pemimpin telepat 50 tilu 50 tilu gitu. 50 ya tilu. Itu ya. Kalau di Kabupaten Bandung mah 49 tahun 49. Saya umurnya masih 7 tahun saya. Iya. Nah, kalau 49 itu saya umur 6 tahun. Nah, itu karena tidur bangun tidur. Umur 6 tahun sudah mengapresiasi. Nah, lalu saya dengar lagi selain lagu-lagu yang ditampilkan, yang dinyanyikan di Gending Karesmen, kalau tidak salah lagu Bandung itu adalah karangan dari RT Asunaria juga ya, lagu Bandung. Dan dinyanyikan oleh Tati Saleh kalau tidak salah yang pertama. Betul tidak? Bandung. Bukan. Bukan ya? Bandung yang itu bukan? Ya. Iya, itu Sandian Mangkoko. Oh, Sandian Mangkoko. Oh, lepatnya. Bandung lembur kota kembang. Iya. Oh ya. Ya, sudah kolaborasi selain karya KRT Sunaria juga ada karya Mangkoko ya? Pada tahun 49 belum. Belum. Yang tadi Bu Ira melihat yang tahun berapa? Yang tahun 49. Pulang dari ngungsi, ya. Mungkin bukan Bandung yang itu mungkin ya. Bukan. Bandung yang lain. Enggak, salah. Jadi Lembur Kuring yang dinyanyikan oleh Tati Saleh. Betul. Ya. Nah, Lembur saya masih Kuring ingat Wida sakedik gue. Nah, pada waktu itu. Oh ya. Nah, di mana lembur kuring. Aduh. Pagunungan ngeres rajin pikiran. Ya, itu karya Pak ini ya, KRT Sunaria ya. Pak RT Asunaria. Aduh, luar biasa itu. Kalau denger lagu itu berasa meringkak bulu segala. Ya. Ya, Endang. Selain itu ya, yang pernah saya lihat itu ada pohaci-pohaci, kalau tidak salah itu di Lutung Kasar ya. Nah, ini pohaci itu kalau tidak salah saya pernah melihatnya di Hotel Homan. Pernah satu kali. Jadi Ibu Soni kakak beradik itu menarikan tari itu, bajunya putih dengan bintang-bintang. Apakah itu betul ya Bu Soni? Iya betul, di Hotel Homan waktu itu ada Ratu Sirikit. Oh ya, Ratu Sirikit. Ya, nah, betul. Di antara penari itu ada juga adik Bu Soni yang sudah meninggal, namanya Ipit. Setiawati. Ya, Ipit betul. Setiawati. Ipit Setiawati itu pernah saya ajak ke luar negeri, ke Jepang, ke Jepang, Korea Utara, dan juga RT waktu itu tahun 65. Ya, penari bagus. Pokoknya mah keluarga Cesoni itu ya penari bagus semuanya. Saya senang sekali. Hanya saja kurang lama kita menari bersama, ya. Ada bubur rencai. Ya. Kemudian ada pertanyaan, kalau tadi kan lagu terinspirasi dari pupuh, dari tembang, ya, kemudian dari kawin. Nah, sekarang kalau tarinya itu yang digunakan dasarnya dari tari apa gitu? Apakah kan sebelum Caca Somantri sudah juga membuat Gending Karesmen tahun 20-an ya tadi. Itu gerakannya gerak
dasarnya tari dari gerak dasar tari apa? Ya, itu ada ceritanya, Bu. Pada waktu tahun berapa kakek dan nenek saya itu diundang ke Solo oleh Sri Susuhunan. Sayang fotonya hilang. Ada itu foto jadi nenek saya digandeng oleh Sri Susuhunan, kakek saya menggandeng permaisuri. Itu jalan di karpet merah, bagus sekali fotonya, tapi hilang. Aduh, sayang. Karena beliau itu dulu dari Solo itu menghadiahkan seperangkat gamelan untuk Sukapura, itu Sirayun. Jadi gamelan apa? Pelok Salendro? Pelok, ya. Kemudian diundang ke sana. Nah, dari situ disuguhi tari-tarian Jawa. Dan itu adalah putri-putri keraton. Ya. Nah, dari situ kakek saya artinya mengapa kita di Sunda nggak ada nih putri-putri yang menari. Kemudian setelah pulang ke Ciamis pasti dipanggillah salah satu guru menari. Tapi tapi ini bukan tarian, belajarnya itu tari-tari dasar seperti adeg, golek dan sebagainya. Jadi bukan tarian Jawa tapi akhirnya ada gaya sendiri. Ya, jadi ada trisik gitu ya, ada trisik, ada ukel gitu. Ya, ukel. Jadi punya gaya sendiri, gaya Sunda, dan itu diprakarsai oleh bibi saya di Tetet, Halina Sunanda. Jadi sebelum Pak Cece Somantri, Pak Sunaria sudah terinspirasi dari ragam gerak tari Jawa, kemudian diambil beberapa gerak, tapi sudah stilasi dengan gaya Sunda gitu ya. Gaya Sunda, iya, betul. Ya. Dan itu yang menari adalah para kadangwargi di kabupaten. Para kadangwargi sepupu gitu ya, sepupu keluarga besar. Ya, putra-putri pegawai di kabupaten. Pegawai kabupaten. Ya. Tuh, jadi belum dari luar. Nanti lama-lama kemudian keluar ada kursus-kursus tari. Ya. Nah, kalau boleh tahu itu gamelan peloknya sekarang ada di mana itu? Ada di museum di Tasikmalaya. Kami baru napak tilas minggu lalu ke Tasikmalaya. Namanya gamelan apa tadi? Sirayun itu nama seorang perempuan Jawa. Ya, tapi kebanyakan di Sunda tuh jadi Silayem. Ya, tapi dulu sering untuk mengiringi gending karesmen juga sebelum Laras Degung ya. Iya, tapi tidak selamanya karena itu ditinggalkan pun ya dari tahun 12 sekian. Jadi kadang. Ya, aduh menarik ya. Jadi rupanya banyak sekali yang kita masyarakat belum tahu ya, betapa pada waktu itu RT Sunaria terinspirasi dari berbagai seni ya. Tadi ada orkestra, ada tunil, ada balet yang dilihat di Belanda, kemudian juga di Solo juga melihat sesuatu, mengapa di Sunda tidak ada? Akhirnya timbul kreativitas untuk membuat sesuatu yang sampai saat ini dikenang ya, karyanya mulai dari tadi Gending Karesmen Sulanjana, Munding Laya, Lutung Kasarung, kemudian Sangkuriang, aduh banyak sekali. Ya, Bu Endang, mungkin kita dengarkan bagaimana proses pembuatan dari suatu gending karesmen itu. Diawalinya bagaimana, siapa, tentang kostumnya, tentang segala macamnya. Banyak ceritanya dari Bu Soni. Ya, mangga. Mangga Bu Soni. Itu memerlukan waktu yang lama sekali. Tentang kostum itu nenek saya. Nenek saya yang mencari bahan, pilihan warna, kemudian pola-pola bajunya, pola-pola pakaian seperti untuk raja bagaimana, untuk patih bagaimana,
kemudian bupati, mabeswari, putri-putri dan sebagainya. Itu nenek saya yang menggagas semuanya karena beliau melihat waktu di Eropa. Jadi memang nenek saya itu sangat piawai dalam tata warna ya, bagus sekali. Zaman dulu mana ada sih hitam dengan pink, kemudian orange dengan hijau botol. Tapi fotonya berwarna ya, sekarang bisa dibegitukan tidak? Dulu belum berwarna, Bu. Hitam putih. Oh, hanya ceritanya dulu itu warnanya begitu. Iya. Kemudian kalau raja itu harus kuning yang gagah karena kerajaan warna kuning. Ya. Kemudian Purbararang itu kebayanya merah karena dia gagah, garang dan galak. Pemarah. Masih ada artinya warna itu begitu. Dan polanya itu sayangnya tidak seperti sekarang yang begitu segala bahan ada. Dulu itu dari kertas apa ya tuh namanya? Iya, kertas perkamen ya, perkamen yang perak atau dari yang emas digunting. Gitu. Jadi sangat sulit mengerjakannya, sangat sulit. Ditempel pakai lem. Iya. Ditempel pakai lem ya? Iya. Lem aci, bikin lem aci. Oh, ditempel-tempel. Benang putih pakai kunyit. Oh, untuk benang. Iya. Kostum-kostumnya sampai sekarang masih ada nggak? Sudah banyak yang nggak ada, Bu. Sudah hancur. Sudah hancur. Iya, hanya ada beberapa stiker yang memang kakek saya beli di Solo. Jadi gaya Solo. Ya, betul. Ya. Kemudian untuk putri-putri itu ada mahkota kecil ya, tidak seperti sekarang yang bagus-bagus buburicakan. Kalau dulu hanya emas saja. Jadi itu dibikin dibikin dari uang perak kepunyaan nenek saya. Satu kantong itu keledon perak dijadikan mahkota untuk para putri. Dihancurkan dulu. Dibikin perhiasan. Iya, dihancurkan dulu terus dilebur. Dilebur ya. Dilebur di Solo di ininya. Enggak, di Bandung, Bu. Oh, di Bandung. Di Bandung ya. Saya sama nenek saya ke sana gitu. Di daerah Pasar Baru. Oh, ya, aduh menarik. Tapi sayang ya tidak ada sekarang. Iya, sekarang nggak ada, Bu, karena kita kan pindah-pindah, Bu. Oh, rumahnya entah ke sana ke sini nggak tahu di mana lagi itu. Cuma ada beberapa pakaian tari pohaci yang masih ada beberapa biji stiker pakaian masih ada. Ya, tapi tadi gamelan masih ada di museum. Ya, betul. Ya, tapi kalau pakaian justru tidak ada. Nah, ini foto-fotonya masih di Ibu ya, foto-fotonya. Ada beberapa, Bu, tapi sudah juga ada yang sudah apa ya, boleh begitulah. Boleh. Bahasa antik. Ya. Mangga, ada pertanyaan lagi mungkin dari Bu Ida mengorek tentang gending karesmen dari sisi tembang atau karawitan. Bertanya kepada Ibu. Sedikit aja mungkin itu berarti dari dulu itu Bapak RT Asunaria sudah ada kerjasama terutama dalam lagu-lagu. Seperti ada sebuah lagu Kukupu. Kukupu itu oleh Mang Koko dibuat dalam bentuk layutan suara. Jadi suaranya tetap suara satunya Bapak RT Asunaria, kedua, ketiga, keempatnya itu dipakai dalam bentuk layutan suara. Lagunya seperti ini. Hibar deui kukupu, hibar tenangan, beja harewos beja ti taman. Hibar deui kukupu, hibar tenangan, mawa beja harewos beja ti taman. Belah batu palias lain wiwitan, boga deui sembaheun ti pawenangan, lain eta kukupu ti kahyangan, boga beja sembaheun urip
impian. Sangat enak sekali dipakai dalam tembang sunat Cianjuran, juga dalam bentuk pawayangan itu gelenyunya oleh lagu kupu. Ya. Tapi masuk ke degung juga kan, sering juga dinyanyikan di degung. Kenongan lagunya 2 sama 5. Jadi Catrik berarti. Posisi gendu 4 6, nama lagunya Catrik. Catrik kan nama lagunya. Soalnya kapungkur waktu abdi di Ganda Mekar sok dikawihkan ku Ceuida. Orang dicarekanan teh gitu. Dicarekan. Jantan Ibu Endang teh mun disimkuring mun anjeun aya teh profesor milik tos ageung pisan gitu jantan eta kabanggaan simkuring panggil anjeunna sok manggali. Padahal orang Jawa asli da kapungkur mah nuju di SMKI soantana teh ngabeledag soantana teh. Waduh. Jurusan karawitan anjeunna teh. Ya, neng profesor. Mun igal-igalan wae ari cak simkuring teh. Ya Endang kunaon kenapa igal-igalan aja terus kan kamu tuh jurusan karawitan. Biarin atuh Bu, saya tuh seneng karena tari. Nah itu hebatnya beliau itu sekarang tari bisa, karawitan bisa. Hebat. Bareng-bareng dengan saya dalam Gening Karsmesi Kabayan ya, itu selama kurang lebih 4 tahunan lah Ibu Profesor ini. Jadi sangat hebat sekali. Atau jantan Kabayan, pahlawan samudra, godang samagaha ya. Beliau itu membawakan hebat tengah beleduk kayak nakeun suara. Teka tinggal di pisan. Saya pisan kabula kabale gitu. Ibu Sini, eno yang ditaroskeun mengenai Gening Karesmen itu yang menyusun lagu-lagunya, yang membuat lagunya dan kata-katanya dan gendingnya itu apakah semuanya kakek atau ada yang membantu? Semuanya kakek. Semuanya kakek saya. Iya. Membuat lagunya juga ya semua. Iya. Makanya tadi sudah disampaikan luar biasa. Ya sutradara, ya komposer, ya stage manager karena menyusun juga bagaimana lampunya tadi ya, bagaimana hiasan panggungnya, artistiknya. Jadi luar biasa ini sense of art untuk panggung, untuk skenario, kemudian penyandang dana juga. Kalau nggak ada dana nggak bisa. Penyandang karena kan jarang tokoh masyarakat, apalagi itu kan social power, maksudnya tokoh yang di atas bupati itu kok punya concern ya, punya peduli seperti itu tuh jarang. Kecuali di Jawa masih Hamengkubuwono tuh membuat gedung-gedung pertunjukan di mana-mana ya. Sampai kemarin beberapa hari yang lalu membuat tarian Bedoyo Sabto dipergelarkan di Gedung Sate Hamengkubuwono 9. Nah di Urang, sekarang langka bupati sekarang untuk punya apresiasi atau perhatian ke arah itu, mudah-mudahan ya untuk kedepannya. Gitu. Ya sutradara Bu Ira tadi ya, sutradara, pembuat naskah, pembuat lagu, seni karawitannya juga, melatih juga, sutradara pasti melatih ya, langsung terjun. Melatih tembang juga, artistiknya juga. Waduh, multi talent. Kalau bisa dilihat fotonya Bapak RT Asunaria. Iya, ini ada sih. Saya mau tanya bagaimana hubungan RTA Sunaria dengan kegiatan di Yayasan Pusat Kebudayaan YPK? Karena Pak Wigandi minggu yang lalu kan mengatakan bahwa ada kegiatan dari RTA Sunaria juga di situ. Nah, jadi barangkali cucu-cucunya tahu kegiatan apa yang dilakukan oleh kakek ini. Kakek itu kan pendiri dari Yayasan Kebudayaan di Yayasan Pusat Kebudayaan. Yang mendirikan Yayasan Pusat Kebudayaan yang di Jalan Naripan. Pendiri, jadi bukan hanya meresmikan, tapi pendiri. Pendiri. Lalu kegiatannya apa saja kakek di situ? Dulu banyak ya,
Tapi saya mah masih kecil sih. Sony mungkin yang tahu. Sony. Ya. Apakah punya grup tari juga kakek itu? Enggak. Oh ya. tidak ya. Tidak. Hanya mendirikan aja dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan tempat itu untuk mengajar dan tari. Ya. Karena Pak Cece juga dan BKI Badan Kesenian Indonesia sebelum pindah ke Naripan itu pernah di YPK itu gitu. Nah, lalu karena terlalu crowded dan perebut tempat saja, kata Pak Umaite, lalu mereka BKI pindah ke Jalan Naripan 12, tetapi kegiatan tari wayang Pak Cece itu masih tetap di YPK. Iya. Gitu. Iya. Ya. Kalau ini Entik ini yang masih terkenang itu menari apa saja yang paling mengesankan selama menjadi penarinya Aki ini? Kalau nari sih itu aja, tari pohaci aja yang saya ikut. Oh, tari pohaci. Di mana saja? Menarinya? Di Bandung, di Saparua waktu itu, Lutung Kasarung aja. Oh gitu, ya. Itu dengan itu saudara-saudara adik kakak atau bagaimana? Enggak juga, teman-teman lain juga. Ada teman-temannya. Teman dia. Ya. Teman Cesoni, teman cantik. Pokoknya cantik. Yang cantik-cantik. Kalau yang pohaci yang sering kami tarikan itu sampai ipit, nanti itu masih agak kecil ya, jadi belum terbawa waktu itu. Jadi Surti, saya bertiga gitu, kemudian Hani Wiranata Kusuma, barangkali tahu ya, itu grup kita itu. Jadi kami itu dengan BKI kan, kalau BKI pertunjukan di Istana Negara kita tidak, tapi kalau kita di Istana Negara BKI tidak, gantian gitu ya. Ya. Beda. Gantian. Ya. Jadi grupnya namanya apa? Kalau kami ini tidak ada namanya, hanya kalau Pak Presiden Soekarno tuh mengundang ya ke Aki, karena mereka tuh dekat ya hubungannya, karena sama AI di Tasik pernah beliau berkunjung ke kabupaten dan menginap di kabupaten. Jadi kalau memanggil kakek saya dan nenek saya itu Mang Mbi. Mang Mbi. Jadi kalau yang lainnya kan inilah grup dari Badan Kesenian Indonesia. Kalau yang tarian Pak Sunario, freelance ya, disebutnya grup apa enggak disebutin ya? Enggak. Dari Bandung, dari kabupaten gitu. Enggak. Tidak. Hanya menampilkan tari-tarian, tari pohaci, kemudian juga saya tari topeng, kemudian ada kun-kun, tari Gatot Kaca ya, tiket. Ya. Nah, tari topengnya siapa yang mengajar? Wassurawinangun. Wassurawinangun. Ya, masih hafal, masih kebayang tariannya? Masih, tapi ya sudah banyak yang lupa. Topeng apa itu? Topeng kelana atau topeng? Kelana. Rumiang naik bendrong. Oh iya. Seperti itu yang disebutkan Pak Wigandi ya? Iya. Rumiang naik bendrong. Bendrong. Dan saya pakai dalang, Bu. Mang Cece. Jadi pakai pidato yang dari dalangnya ada Cecep Suhara. Oh iya, yang Cecep Suhara. Iya, ada putranya di kalau nggak salah di Asti ya. Persis papanya. Iya. Oh iya. Didak Margana Didak ya. Iya. Dalangnya kan Pak Cecep ya. Rumiang naik bendrong tuh seperti Anjasmara begitu ya? Iya, tapi ya gagah lah. Ya. Mungkin kalau di BKI saya nggak laku karena itu gagah sekali gitu. Di BKI masih bisa menggali berbagai hal yang terkait dengan ini, banyak sekali ini ya. Iya, informasi yang
sangat luar biasa. Tadi gamelan dari Solo, kemudian juga terinspirasi busana juga dari sana, tetapi kemudian diselaraskan dengan budaya Sunda. Aduh. Ya. Nah, ada yang barangkali terlupakan, tidak terceritakan, yaitu tentang tantenya Tetet Halina yang menari sebagai penari dari Aki. Ya, betul. Yang itu, nah itu barangkali perlu dijelaskan. Betul. Di Tetet itu, jadi dari waktu di kabupaten belajar tari Jawa itu, Tetet itu sebagai asisten lah, ikut melatih, kemudian memberikan ide-ide gaya Sunda. Jadi tidak 100% Jawa. Jawa itu hanya adeg-adeg, kemudian trisi, kodeg, dan sebagainya. Makanya di Pohaci itu ada kodeg Salawe. Ya. Gimana Bu Salawe teh? Nah gitu, kalau Salawe itu. Salawe. 50 bentennya. Atas ke bawah bergantian. Oh. Beliau gitu ya Salawe. Saya sempat melihat ya waktu itu masih kecil. Beliau tuh meninggal muda, umur 30-an. Jadi ciptaan tariannya hanya 2 saja, Pohaci sama tari perang tanding Subadra Sikandi. Sempat 2. Tapi kemudian mengajar penari-penari seperti ada Cenoy, ada Cenani, banyak senior-senior yang sekarang mungkin sudah tidak ada ya. Gayanya lain. Kalau orang Belanda bilang lenig, yaitu ini sekali lentur. Gayanya tuh enak sekali. Saya waktu itu masih kecil, tapi saya sangat suka melihat dia menari karena lain gayanya. Bu Endang, yang khas ya dari gerakan keluarga ini Ibu Sony itu adalah gerakan ukelnya. Ukelnya tuh bulat. Nah, tolong Bu Sony itu peragakan yang gerakan. Mana yang punya Ira atau yang mana? Ya. Gerakan ukel tangan. Ada yang dulu Pak begini. Nah, itu yang dari Ciamis Tasik mah dulu begini ya. Tutup. Tapi kalau sekarang kurang menjauh barangkali Bu Sony. Kurang menjauh. Nah. Ya. Tangannya juga di samping, jangan maju ke depan. Teka tingali. Menjauh di samping. Ya, mundur. Aduh, bagus. Oh, itu barangkali. Ya. Yang selain Salawe tadi godek Salawe ada begini. Oh, itu di tarian apa itu? Pohaci ya. Ya, selain Salawe ada lagi godek. Ada lagi tante saya tuh terinspirasi dari tari Bali. Ya, yang gimana? Mungkin tumpang tali Batarugu, tapi ini enggak, cuma begini aja. Jadi begini. Matanya itu seperti Bali gitu. Oh, seperti agem gitu. Terus matanya gitu. Ya, gitu. Oh. Tapi ini biasa, tari Sunda. Ya. Di ukelnya kurang kelihatan karena yang di shoot adalah Bu Endang. Yang bagus ukelnya itu Bu Ira, jangan salah. Itu mah pakarnya tuh. Iya, dulu itu memang langka sekali berlatih tari perempuan ya. Semuanya tari pelatihnya laki-laki. Jadi saya mendapat sentuhan untuk bagaimana menari yang baik, postur perempuan itu ya dari Bu Ira gitu. Iya, betul. Tadinya kan Pak Yuyun, Pak Noh, Pak Maman, guru-guru sebelumnya laki semua, Pak Yusuf gitu. Bu Ira memang sentuhan perempuan memang. Perempuan. Iya. Ini lobet. Nah, Bu Ida nih, tadi kan selain lembur kuring, kemudian hibar deui kukupu,
Apalagi yang diketahui nih yang dipakai oleh grup Ganda Mekar, kemudian dibuat layutan suara, recompose kembali gitu. Nah, iya. Jadi itu saya tidak terlalu banyak itu lagu Bapak RT Asundaria karena kalau Ibu Profesornya bilangnya kemarin saya mencari kemana-mana lagu anu Bapak RT Asundaria naon wae kata tiasa gitu, tapi karena keterbatasan waktu saya untuk mencari itu, cuman itu lagu kupu-kupu itu dibuat bentuk layutan suara itu enak sekali. Hibar deui kupu-kupu, hibar layu tenangan. Berdei, hibar deui. Nah itu jadi dibuat seperti itu oleh Mang Koko sehingga itu sangat enak didengar menjadi sebuah lagu yang layutan suara. Juga itu dalam Lembur Kuring juga. Nah di mana nah? Dudang 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 dading dudang dading dudang dudading. Enak sekali itu enak sekali di Lembur Kuring itu ada kawihnya, ada tembangnya gitu ya, jadi dinamikanya luar biasa. Soalnya Bu Ida saya baru terinspirasi tadi, iya lagu Pasundaria itu kalau nggak salah dulu Bu Ida sering menyanyikannya, jadi baru keinget tadi punten gitu. Terutama Lembur Kuring. Yes, wantena saya kesana saya eta mah ieu we janten maksakeun da yang kantenan Lembur Kuring teh kadang aduh itu lagu jarang ya yang menciptakan lagu dengan dua genre. Itu kan dua genre, satu tembang kemudian naik jadi naik. Hapunten pun aki oge dina karawitan teh kitu janten tidak monoton. Tapi ada ininya gitu. Ada adante pelan, ada yang cepat, ada yang itu. Alergo, adante gitu ya, karena terinspirasi orkestra tadi ya. Karena dia mulai mendengar di orkestra, jadi dilarapkan di gamelan. Iya, dilarapkan. Ya, itu adantenya kan di lagu yang intro pertama, kemudian yang di alergonya yang tadi. Aduh, luar biasa. Luar biasa. Dalam Gening Karismanya juga itu kebanyakan umpamanya kalau lagu Durma itu dalam Purbabararang marah begitu, nah itu dibawakan dengan Durma begitu. Oh lah, iya dipukul ya. Dudang dudading dudang dudading dudading dan sebagainya. Jadi apal kene. Apresiator yang baik. Purbararang di Durma, Purbasari di naon? Dina ieu. Kumaha? Gimana? Kami tadi kan Durma di Purbararang, Purbasari di Mas Kumambang juga dalam Mas Kumambang dudang dading dudang dadung dudang dading dudading dading dudang dialognya teh mendekati Mangga Bu Soni di Mas Kumambang Purbasari cobi hoyong. Iya Bu Soni di Mas Kumambang tadi lagu anuku Purbasari. Di parantos setiasan Lembang Ibu. Margi parantos dioperasi tiroid. Oh, janten eta pengaruhnya. Sangat normal jantan. Ya bagus. Jadi disesuaikan dengan karakter ya tadi Purbararang di Durma, Pasari di Mas karakter masing-masing. Aya Pangkur, Lutung Kasarung di naon Bu Ida? Lutung Kasarung di naon kumaha gimana? Dina pupuh naon? Lutung Kasarung eta ya itu kebanyakan lagu seperti lagu Jalan Aja, tapi kebanyakan membawakan lagu-lagu dina panami tembang juga ada. Oh ya. Dudadudadi dudang dadudadi
dudang dadung dudang dudang, itu enak sekali, itu dibawakan oleh tembangnya itu. Nah umpamanya kalau dalam degungnya dudang dong dudang dodi ladang dadang tidang dudang dadang dudang dodeng dodi dang 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 dadang dang dang dang. Nah itu kalau ada ya. Jadi dulu yang Bu Ida lihat ketika di Gelora Saparua menggunakan gamelan degung dan juga kacapi ya. Kacapi indung, kacapi rincik, suling, vokalnya. Iya. Itu siapa yang nabehna? Ya itu apa? Ke arah pisan gitu kan. Kami bengong gitu. Jadi lihat penampilan seperti itu sangat memukau gitu. Jadi dengan katingan nama ayah Certi Saleh gitu, terus Ibu Yumiati Mandiri gitu. Tajudin Nirwan. Kang Apung, Kang Apung, Kang Apung, Cak Cicah begitu. Yoyo Rokaya, Jason Sunan Ambu, Yoyo Rokaya. Ya, sampai juga Pak Tajudin Nirwan itu tampil sebagai apa? Beliau itu sebagai lutung. Iya, Tatang Kosasi. Tajudin Nirwan. Di aya lengser oge. Aya. Pak itunya. Pak Barli, mohon. Kapungkur mah Pak Barli. Nah, tah Bu Soni pami lengser ayeuna pan dina panganten teh mun asa beriweuh. Sariweuh pisan. Kapungkur kumaha tah Pak Barli waktos janten lutung. Pak Barli mah pang saya lengser. Saya lengsernya, jantan lengser teh berwibawanya. Ya, karena lengser itu di dalam lutung Kasarung sebagai kasepuhan yang dipercaya oleh raja itu Mama Lengser disebutnya ge Mama Lengser. Penasehat raja ya. Penasehat raja, kemudian juga yang dipercaya dan juga pesuruh. Asisten jadi diarang kaditu, tapi dipercanten. Iya. Iya. Karena itu saya juga selalu melihat figur lengser itu dalam cerita-cerita itu orang yang dipercaya oleh raja, penasihat, bijaksana, tapi ningalinu ayeuna asa aceng-acengan gitu. Duka acting kayaknya. Tengiringan. Orang segar batu akikna deui. Ya pada tumaras kupin nu jantan lengser teh Pak Tajudin Nirwan begitu ya. Jantan lutung lah. Lutung. Nah, lutung. Pak Tajudin Nirwan pentas di Jakarta dalam rangka Ganevo sehingga beliau punya anak Tini Lukasa Gantini. Lukasa lutung Kasarung 3 Januari. Nah itu jadi Pak Tajudin gaduh putra namina Tini Lukasa Gantini itu yang cantik-cantik sekarang ya udah pensiun sekarang udah itu. Kemudian dari mana itu Lukasa Gantini? Mun akang main Lukasa, lutung Kasarung. Gantini Ganevo 3 Januari. Begitu di Jakarta melahirkan sampai sekarang namanya. Jantan Kapungkur mah nami tehnya selain doa juga ada ini, ada sejarah. Akan lumayan di Jakarta main lutung Kasarung 3 Januari Gantini. Iya. Ya, kita tidak terasa ya bincang-bincang kita tinggal beberapa menit lagi. Mangga Ibu Soni atanapi Ibu Tumi bilih aya anu tadi tak acan kadongengkeun perkawis Gending Karesmen, perkawis tari-tarian BKI anu tadi disuhunkeun ku Presiden Soekarno. Terus acukna gitu, acuk-acuk tari anu dipintonkeun di istana. Eta anu ngedesain oge saha gitu. Kami tari Tohacima aya 2, janten aya anu warna bodas, koneng emas gitu. Upami bodas nganggo diadem, benten acukeun ambu ya. Bodas, sadayana bodas. Upami koneng, upami ditarikeunana di kerajaan gitu. Benten nganggo siger.
warna koneng emas. Ini dan juga selendangnya juga warna di sisi pasmen emas gitu. Tapi tarian emas saminya. Janten anu dipintonkeun ka istana teh tari pohaci, terus tari topeng tadinya rumiang. Semuhun naik bendrong, terus aya deui kun eta mah tari Gatot Kaca. Tari Gatot Kaca. Ka grup AI. Tari Gatot Kaca diajarna ka saha da waktu anjeunna mah guru nyalira kun mah. Nanging diangkat ku AI dan grup lagi di kami tidak ada penari laki-laki. Iya. Aya deui Ibu Tumi mangga. Naonnya teh sekap di Cesoni. Cekap Cesoni. Ibu Tumi pan kapungkur oge waktu anak bawang teh. Pentas oge kan. Apa ya paling emot ngeju alit teh suka ditandak ieu ku AI nonton di wayang orang di Kosambi. Oh, wayang orang Jawa. Mohon itu teh sareng AI teh nonton mah masih 3 tahun kali. 3 tahun janten sering oge nonton wayang orang Jawa di Kosambi. Upami henteu wayang di radio. Peluk kayak gitu-gitu. Iya. Dan waktu alit ge tos tertariknya ku berbagai hal anu terkait dengan kesenian. Ya Bu Ira masih ketinggalan. Bade bade netepan. Aduh, Bu Ira bade netepan kadang kebilih gentos. Belum ditutup, sorry. Sekedap deui nembe teh bade ucul-ucul. Untung teu ucul-ucul. Untuk takut kurang teh nya ari tos kolonial urang teh. Janten ti alit ge tos dicacandaknya ku Aki berapresiasi nonton wayang uwong, nonton teras sandiwara radionya anu ti radionya beluk ya Cesan. Beluk ya. Punten acan aya TV marginya. Punten. Abdi mah upami malam minggu sok diangkir ka Ciumbuleuit ngendong ngadon ngadangukeun wayang dugi ka encing-encing. Wayangna wayang golek. Wayang Sunda. Wayang golek. Wayang golek. Dalangna saha? Di radio. Seueur dalangna mah anu terkenal kapungkur? Aduh, giap deui saha ada favorit saya tuh. Aduh, siapa Apek Gunawijaya sareng saha lah duka. Giap deui. Janten anu didangukeun teh carios wayangna ya, jadi cerita wayangnya. Tidak ini lagunya misalnya lagu Titin Fatimah atau Nabi Upit Sarimana gitu enggak? Oh, upami Upit Sarimana mah sering Kak Bumi pun. Gitu. Karena diajar muridnya AI. Jadi teknik nari oge nya Upit Sarimana teh. Dedeh Rokaya, Upit Sarimana, Eti Rohedi itu muridnya AI. Oke, aduh. Ada teknik nembe terang. Upit Sarimana diajar ngibing. Sanes ngibing tembang. Diajar tembang. Kawih nuhun. Diajar tembang kawih teh Kak Aki. Nuhun. Teh acan terkenal. Acan terkenal. Aduh. Masih tahun berapa ya? Titin Fatimah mah henteu nya Upit Sarimana. Ya. Titin Fatimah mah henteu diajar nya da mah gayana kaleran benten deui. Benten gaya. Bu Ida teh ayeuna mah sok sering gaya kaleran oge nya Bu Ida. Ya. Nah, sekarang sudah jam 5:30 lebih. Baik, para pecinta tari Sunda, seni Sunda yang saya banggakan, tadi kita telah mendengar bincang-bincang santai, tapi luar biasa karena banyak informasi yang selama ini kita belum ketahui. Kita banyak mengetahui karena menggali dari para tokoh, ya, tokoh yang pada waktu zamannya sering menari baik di istana, di kabupaten untuk masyarakat dan untuk tamu-tamu terhormat, tamu-tamu istana.
dan juga Ibu Ida Rosida yang kebetulan pada waktu itu pun mengapresiasi pertunjukan Gending Karesmen Lutung Kasarung karya. Nah, ini karya Aki ya, Bupati RTA. Dan juga Mang Koko. Mang Koko yang luar biasa. Bu Ida sampai apal itu bagaimana Lutung Kasarung, bagaimana Purbasari mendembangkannya gitu ya. Nah, mudah-mudahan untuk ke depan ya Bu Ida, Bu Soni, Bu Tumi, dan Bu Entik ini sudah menghilang. Kalau digali lagi, dipergalarkan lagi, ini luar biasa ya, karena naskahnya juga masih ada di Bu Soni, kemudian pakaian-pakaiannya, gambarnya juga masih ada foto-fotonya. Mudah-mudahan nanti kita badami ya dengan orang-orang yang mempunyai concern pada seni adiluhung ini, dan mudah-mudahan seni Gending Karesmen yang sudah lama juga kita tidak melihat. Terakhir itu yang sering memainkan Gending Karesmen ya grupnya Mang Koko, Ida Rosida ya. Dan terakhir waktu itu kebetulan saya sebagai direktur kesenian di kementerian, kalau tidak salah yang ditayangkan yang terakhir itu Gending Karesmen Nyi Dasima ya Bu Ida. Iya. Dasima. Dan mudah-mudahan untuk ke depan Gending Karesmen ini akan muncul kembali sebagai seni kekayaan budaya daerah Jawa Barat. Amin. Terima kasih Ibu Soni, terima kasih Ibu Tumi, Ibu Entik, Ibu Darsida. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Dan tetap kita mencintai seni Sunda yang kita banggakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.